Kita sapa dulu ini para pemenang dan juga ada Nicholas yang ada di belakang dari kompetisi ini yang juga ikut merancang dan juga tentunya membuat ini terdengar di Indonesia karena kita tahu ini baru pertama kali ya Tim. Betul. Ini jarang-jarang ada. This is the first in Indonesia, yeah? This First competition. ever, yeah. Competition was started in 2011 in Quebec, and then it was exported to French-speaking countries. Okay. And France is really proud to have his friend Indonesia involved in this competition for the first time. Oke, jadi This is incredible. 2011 biasanya, ya? betul, mulai 2011 biasanya adalah negara-negara yang memang berbahasa Prancis, seperti Kanada. It was in Canada first, in Quebec, in Canada, baru ke negara-negara lain yang memang berbahasa Prancis. Pertama kali di negara Indonesia yang itu memang dia. nggak banyak sebenarnya pembicara bahasa Prancis. Betul. So we know that Indonesia is not a French-speaking language, country. French-speaking country. So why Indonesia? So this is the good example to show that Indonesia can be a leader in science and also in relationship with other countries. So being involved in competition, French-speaking competition, is a good example to see that Indonesia can play a role on international competition and cooperation. So Indonesia is the first country in Asia? Exactly. Yes. Yes. Wow, it's an honor. Exactly. Indonesia ya, negara yang satu-satunya di Asia untuk pertama kali kompetisi Betul, ini dan diadakan. alasannya tadi seperti kata Nicholas karena melihat bahwa Indonesia itu sebenarnya bisa begitu berkompetisi di tingkat dunia begitu dalam hal-hal saintifik atau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian gitu. Dan Nah, ini kita terbukti tanya nih langsung dengan pada para pemenangnya ini. penelitinya, para peneliti-peneliti. Ini dari mana aja? Kalau Mas Yudi kan dari University Dumaine. Dumaine. Iya, di Kota Lemong. Saya takut ya, mentionnya. Mas dari mana? Université de Marseille. Chris Iya, Marseille. Chris Oke, berarti Jadi memang sudah kuliah di sana. bersekolah di Perancis. Tapi sebelumnya S1 dan S2-nya di Indonesia atau bagaimana? Kalau saya kebetulan S1 saya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Kemudian S2 saya mendapatkan beasiswa dari Flemish Government of Belgium di Belgia, di Brussels. Kemudian S3 di Prancis. Ini tingkatannya tuh. Kita bisa lihat ya bagaimana perjalanannya sehingga sekarang bahasa Prancis sudah bukan lagi menjadi halangan tentu ya. Pada awalnya ya cukup sulit juga karena saya belajar bahasa Inggris lebih dahulu, kemudian bahasa Prancis, dan dari sisi grammar cukup berbeda juga, jadi agak sulit awalnya. Nah, Tapi Bisa kalian ya? berdua ini belajar bahasa Prancisnya pada saat mau ngambil doktoral saja atau memang dulu sudah bisa berbahasa Prancis? Kalau saya doktoral. Kalau Vidi kan dari S2 ya, dari master dari Belgia ke Belgia. Di Belgia kan bahasa Prancis. Aha. Jadi dia tapi pelajarannya tidak bahasa Prancis ya? waktu di Belgia International Program bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tapi hidup sehari-harinya. Hidupnya sehari-hari sehari-hari, bahasa ya. Prancis. Betul. Oke. Kalau saya ada S1-nya dari Kimia ITB, linear ke S2 Kimia ITB, baru pas S3 ngambil double degree di Aix-Marseille University sama ITB. Oh, ini yang membuat teman-teman kemudian fasih berbahasa Prancis dan tesis itu kan sebenarnya kalau kita jelaskan saja di depan ya dosen begitu ya atau penguji lama bisa 30 menit, 1 jam. Nah, ini membuatnya Bisa jadi 2 minggu 3 lagi menit. kalau dia nggak Aduh, ngerti gimana juga. tuh? Tidak mudah memang. Karena saat kita meramu pekerjaan 3-4 tahun ya menjadi 3 menit dan harus menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh orang awam, tidak mudah. Dan itu 180 second harus diungkapkan semua. Ini kayaknya balik lagi stresnya pada saat kompetisi kayaknya. Dia mengingat lagi. So how do you find them, the finalists from Indonesia? Yes, that was incredible because we had a lot of young doctors on biodiversity. They presented some topics on mechanics, on technology, on human science. So a lot of different fields. So that was really amazing because they made 3 years of very intensive, very hard studies, very brief, smart, fun, young presentation, 3 minutes. That was absolutely amazing. So why 3 minutes? 3 minutes because science is due to a global effort of all the population. So population needs to be aware of what science can bring to their own life on the daily basis. So 3 minutes is just like you can show 3 minutes, then you get aware of what science can bring to them. Very easy
and accessible way, you know. Oke, jadi jadi itu ternyata cukup finalis- 3 menit ya Cukup 3 sebenarnya. menit untuk menjelaskan dan ternyata finalis-finalis dari Indonesia diakui cukup mengejutkan ya dengan kemampuan mereka dan tema-tema yang mereka sampaikan ternyata sangat beragam Jadi sekali. biodiversity tadi ya diceritakan, ada mekanik juga. Dan pemenang juara satunya sekarang memang tidak hadir di studio kami di Sapa Indonesia di sini, tapi karena sudah berada di Prancis begitu ya, karena menempuh juga studi di sana, kita bisa terhubung melalui sambungan Skype pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Gemala. Gemala. Halo, Hai, selamat atas Bonjour, kemenangannya. Gemala. Selamat atas kemenangan. makasih ya. Jam berapa di sana sekarang? Sekarang hampir jam 3 kira-kira. Jam 3 pagi ya? Yes, Oke, kalau Gemala puasa sih sekalian sahur. Kalian Pas lah, sahur gitu. ya. Waktu itu apa yang diajukan 3 menit dalam presentasi tesisnya? kenapa? Dalam presentasi 3 menit itu apa yang disampaikan Gemala waktu kompetisi? Pada prinsipnya saya jelasin topik topik disertasi saya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk publik supaya yang menonton bisa ikut ngerti. Temanya apa kalau boleh tahu Gemala? Temanya mikromekanik. Oh, mikromekanik. Dan Gemala sekarang sedang berada di Prancis karena sedang bekerja atau melakukan penelitian atau mengambil pendidikan lebih lanjut? Saya lagi S3, belum selesai sih karena baru tahun kedua ya. Oke, jadi lagi tesisnya ini yang sudah dipersiapkan nanti untuk kelulusan yang disampaikan. Iya. Oh, oke, jadi itu tesis yang memang sedang dikerjakan oleh Gemala gitu ya. Dan bisa menjadi juara 1. Gemala, kamu tahu kan hadiahnya itu luar biasa sekali. Kesempatan untuk merasakan bagaimana gravitasi nol di atas pesawat. Iya dong. Kapan tuh rencananya akan dicoba? Udah ada tanggalnya, tanggal 27 Agustus. 27 Agustus sudah mempersiapkan apa? Mungkin kantong plastik kalau mual atau gimana? Sebenarnya sih saya nonton video-video di YouTube ya, yang bisa jungkir balik tanpa gravitasi, kayaknya kan keren banget gitu. Jadi tidak takut atau apa? Mungkin tegang, mungkin aduh ini saya siap nggak? Karena kan mungkin butuh kondisi fisik yang prima juga nih nanti. Kalau takut sih enggak ya, lebih tepatnya sih excited karena kan ini kesempatan yang jarang sekali gitu. Dan apa pesannya buat teman-teman di Indonesia lagi? Mungkin kalau diadakan tahun depan lagi, apa sih tipsnya dari kamu supaya bisa menang? Tipsnya banyak latihan ya. Saya sih bikin bosan semua orang-orang yang di sekitar saya. Saya tanyain ngomongnya udah bener nggak? Kalau dia salah harus koreksi. Salah sebut huruf F, salah sebut huruf V. Pokoknya apa aja yang salah sekecil-kecilnya harus dikoreksi. Jadi harus mau Oke. terima kritikan. Jadi pada saat kamu sudah menang, teman-teman kamu pasti bahagia sekali tuh ya. Karena akhirnya mereka tidak diganggu lagi gitu maksudnya. Saya kan nggak bisa diajak naik pesawat karena cuma untuk pemenang pertama. Gemala, terima kasih ya sudah bergabung Sekali dan lagi sekali lagi selamat. selamat. Iya, sama-sama. Oke, itu dari Gemala. Nah, dari para pemenang 2 dan 3 ini juga saya yakin pasti tidak kalah menariknya sebenarnya pembahasan. Jadi mungkin hal-hal kecil yang ya mungkin strukturnya atau mungkin bahasanya. Tapi kalian luar biasa mempelajari bahasa Prancis dalam waktu yang cukup singkat kalau saya bisa bilang. Karena banyak orang mempelajari bertahun-tahun bahkan dari kecil tinggal di sana gitu. Berapa lama tuh mempelajari dari awal hingga akhirnya berangkat menempuh pendidikan di negara berbahasa Prancis? Kalau saya semenjak saya dapat beasiswa ke Prancis, kan ada persiapan untuk bahasa dulu. Oke. Dan memang bahasa Prancis kan kita tidak dapat dari kecil ya. Iya, iya. Dari nol banget kita harus belajar. Dan persiapannya hanya 1 tahun sebelum berangkat. Dan saat itu langsung ke Prancis, udah mulai aja terbiasa meniru ucapan mereka. Dan 1 tahun? 1 tahun. Jadi dinekatin aja tuh ya, niat dan juga pelajar pusing nggak terus. pas awal-awal mulai Oh ya, pelajaran? sempat kayak listening gitu di mana-mana gitu ya. Orang banyak ngobrol cepet sekali bahasa Prancisnya. Jadi lama-kelamaan kita akan bisa. Karena orang sana banyak berdiskusi sebenarnya. Oke, jadi gampang jadi orang buat ngobrol. gampang ngobrol. Kalau Mas Vicky Betul. berapa lama? Setahun juga? Kebetulan pada saat saya di Belgia saya belajar sedikit gitu, Oke, buat hanya dasarnya hari-hari saja ya. Kemudian setelah saya mendapat beasiswa dari pemerintah Prancis, saya belajar lagi. Kebetulan di kelas yang sama dengan Yudis ini di IFI Bandung gitu, selama kurang lebih 6 bulan.
Lalu saya berangkat lebih dulu kebetulan karena beasiswa kami berbeda. Berarti kalian sebenarnya bukan udah jago, tapi udah nekat kali ya. Nekat dulu. Nekat dulu ya. 6 bulan saya yakin belum jago-jago amat harusnya bahasa Prancis, tapi ya itu mungkin kalian belajar betul ya. Bang. Semakin kita sering ngobrol dengan orang Prancis, semakin cepat kita. Semakin cepat kita Iya. bisa ya. Teman-teman mengetahui informasi kompetisi ini dari mana awalnya? Kalau saya dari dari laman Dikti, di web Dikti ada MTS 180 Cilegon sama disuruh sama profesor saya juga. Oh memang profesornya juga. Profesornya juga melihat dan keluarga juga mendukung. Dan saya kan di sana banyaknya bahasa Prancis. Saat saya pulang di sini, saya harus mencari aktivitas yang bisa Biar nggak hilang ya? Yang nggak hilang gitu. Okay. So, actually, could you tell us, Nicholas, how many of Indonesian scientists actually work with French scientists, and what is the result? Oh, so many. Really? It would be very difficult to say, but for example, you know that research can start at master level, so about 500, at least 500 students are in France right now from Indonesia, and you can do research also at doctorate level, so about 200 students are also in France, and a lot of cooperation of research staff are going to France, and French are going to Indonesia, so really a lot in many fields. Jadi penelitian itu dikatakan Nicholas bisa dimulai dari Masters atau S2 dan ada sekitar 500-an yang melakukan, warga Indonesia ini, pelajar Indonesia yang melakukan riset di sana, dan untuk level doktoral ada sekitar 200-an bahkan. Jadi sebenarnya hasil dari penelitiannya bisa luar biasa. Bisa banyak sekali yang dibawa pulang lagi ke tanah air begitu kan. So what's the next plan after this competition? So next plan is first to go to the space flight. So on 26th of August, so Gemala will claim the be prize. maybe the first Indonesian maybe. to be in space, and then after she will defend Indonesia to the international competition. So it will be in Morocco end of September, and so hopefully we will support Gemala to be the first winner of Indonesia Wow. to this competition. Oke, So it's Wow. incredible. Langkah Flightnya besar dulu. ini ya. Klaim hadiah dulu. Klaim hadiah dulu, terbang dulu, Terbang. di Zero Gravity, baru tantangan lagi. Nanti akan berlomba lagi ya di Maroko dan ini akan menantang juga banyak peserta berikutnya dan Indonesia diharapkan menjadi pemenang ya. Betul, ini lebih berat karena yang dihadapi adalah negara-negara berbahasa Prancis. Di Itu luar dia. Prancis sendiri. Yang sudah sering mungkin hari-hari bahasanya Perancis. Tapi semangat Gemala, pasti bisa. Ya. Kalau itu nanti terbangnya kemana ya kalau sudah menang? Mungkin Internasional ya? bulan